Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 KWNF akan membahas tentang korupsi ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang menyebabkan kerugian negara atas kasus ini diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Kelompok kami akan mewawancarai kepada sivitas ITK mulai dari dosen dan juga mahasiswa. Berikut videonya. Ini membahas tentang korupsi ya, Iya. korupsi tambang. Kalau menurut saya dampaknya kan yang dipertanyakan. Iya. Dampak pertama kerugian pada alam karena duit itu tidak disalurkan sebaik-baiknya untuk negara melainkan kepada kantong pribadi. Sehingga alam rusak, rakyat tidak terjamin kesejahteraannya. Itu menurut saya, singkat saya. Ya, kalau berdasarkan itu sepertinya merugikan ya. Merugikannya terutama untuk masyarakat karena jumlah uang segitu tuh tidak sedikit gitu kalau digunakan untuk pengembangan apalagi kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya sangat merugikan tuh. Kalau ditanyakan faktor utamanya, pertama ya karena kebiasaan buruk dari orang-orang dahulu yang dimana kita terbiasa bahwasannya korupsi itu dilakukan sebagaimana itu sudah suatu hal yang terbiasa, mulai dari walaupun kecil-kecilan korupsinya cuma 2.000 5.000 sehingga dimulai dari situ orang-orang berani untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Itu faktor utamanya karena berani melakukan korupsi dari kecil-kecilan sehingga akan naik waktu sewaktu korupsinya seperti itu. Sebenarnya sudah ada untuk transparansi, tetapi menurut saya belum semuanya merealisasikan tersebut transparansi. Mungkin dari satu sisi kesulitan, dari satu sisi ya itu tadi masih ada pihak-pihak yang mungkin ingin menutupi atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi harapannya memang baiknya untuk transparansi lebih diperjelas misalnya di website masing-masing institusi atau instansi atau lembaga pemerintahan agar bisa diakses oleh masyarakat lebih mendetail. Kalau kita lihat masalah hukum ya, masalah hukum di Indonesia sendiri kan sudah menjadi rahasia umum. Rahasia hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mengapa? Karena sudah ada kong kali kong antara pemerintah dan oknum para tambang ilegal ini. Ya lagi mau ndak mau ya karena kasus uang itu lagi menyuap menyuap. Kalau menurut saya kembali karena uang itu. Oh, untuk dampak yang terkait kalau menurut saya, karena kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, karena sudah ada kong kali kong, saudara Fahri, kong kali kong kerjasama antara pihak instansi dan juga pihak ilegal, maka bisa terjadinya namanya dimensi atau lingkup melakukan namanya tindak kriminalitas pencucian uang terhadap korupsi tersebut. Itu menurut saya. Kalau menurut saya, langkah-langkah yang harus dicegah, pertama, kita harus sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya pentingnya kita memegang amanah. Yang kedua, kita harus memberantas itu semua sampai ke akar-akarnya, bukan hanya sekedar pejabat tingginya saja. Pasti pejabat tinggi ini pasti memiliki anak-anaknya, itu semua harus dihapuskan dari negeri ini agar suatu waktu di masa depan tidak ada lagi yang namanya kasus korupsi tambang ini. Seperti itu. Untuk mencegah itu sebenarnya itu penanaman nilai pada pribadi masing-masing ya, karena kan kalau yang kayak gitu pastinya karena tergiur oleh materi gitu kan ya, ataupun mungkin sebenarnya bisa saja ada tekanan dari
pihak-pihak lain yang mengharuskan dia untuk melakukan korupsi gitu kan. Saya nggak tahu sih, tapi yang jelas penanaman nilai-nilai moral dan nilai keagamaan itu yang paling penting untuk mencegah terjadinya tindak menggunakan korupsi. Kalau menurut saya bagaimana masyarakat mengawasi, yang pertama kita harus pintar namanya berorientasi, terlebih dahulu berorientasi agar kita bisa menyusun yang namanya strategi untuk bermusyawarah dan menyampaikan hak-hak demokrasi kita. Menyampaikan bahwasannya kita memiliki hak A, hak B yang harus dipenuhi akibat dari ketidakwenangan pejabat tinggi dalam melakukan keberdayaan mereka dalam mengatur keuangan, sehingga masyarakat itu tidak didapatkan efek kebahagiaannya, sehingga hanya menguntungkan di satu pihak. Maka dari itu masyarakat harus berani bergandeng tangan untuk melakukan demonstrasi. Menurut saya itu. Oke, terima kasih kepada Saudara Helmi. Mungkin demikian wawancara bersama Saudara Helmi. Sekian dari kami kelompok 4 KWN kelas F. Terima kasih. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Nah, kata-kata adil ini agak susah ya menurut saya. Kadang karena saya mau bilang adil, tapi kita melihat di berita ternyata kok mereka punya apa sih? Punya bukan kelebihan sih. Ini punya akses yang berbeda dengan yang masyarakat biasa gitu, perlakuan berbeda gitu kan. Pada bandingkan kasus korupsi dengan kasus maling ayam atau maling buah atau apa yang karena kelaparan itu terkadang berbeda gitu, kasihan. Jadi ya kalau nilai adil itu mungkin ada yang adil, mungkin ada yang belum, tapi harapannya ke depan bisa lebih adil lagi.